Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Mariana. Saya adalah mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2025 batch 2 dan 3 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan nomor induk mahasiswa 254267322225. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Moratewe, Kecamatan Tewe Tengah, Kabupaten Barito Utara. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober tahun 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja atau UKIN di kelas 9 dengan materi Indahnya Etika Pergaulan dan Komunikasi Islam. Berikut video praktek pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Semangat. Allahu Akbar. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Tapi untuk memimpin baca doa, Ibu minta bantu teman kalian Syarif. Silakan ke depan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warjukna fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Demikian tadi pembacaan doa yang sudah dipimpin oleh teman kalian Syarif. Selanjutnya, sebelum kita membaca Al-Quran sebagaimana biasa yang kita lakukan, untuk bisa mengenang jasa para pahlawan yang lebih dulu memperjuangkan negara kita sampai kalian bisa duduk sekarang ini di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, Berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Kita membacakan Al-Quran, nanti dipimpin oleh Syarif juga, yang mana surahnya nanti sudah disiapkan oleh Ibu, itu surah Al-Baqarah ayat 83. Pada Syarif dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israil. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israil. Ila la ta'buduna illallah. Ila ta'buduna illallah. Wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba. Bil walidaini ihsana wa dzil qurba. Wal yatama wal masakin wa qulu linnas. Wal yatama wal masakin qulu linnas. Si husna wa aqimus shalah. Husna wa aqimus shalah. Wa atuz zakah. Wa atuz zakah. Summa tawallaitum illa qalila. Summa tawallaitum illa qalila. Qalilan minkum wa antum mu'ridun.
minkum wa antum mu'ridun. Shadaqallahul azim. Demikian tadi pembacaan satu ayat Al-Quran. Semoga yang membaca dan kita yang juga ikut membaca dan mendengarkan sama-sama memperoleh pahala dan kebaikan yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa setiap kali pembelajaran agama Ibu mulai dengan pembiasaan yaitu baca Al-Quran, semoga dengan dibacakannya Al-Quran kemungkinan besar dari diri kita ada rasa kurang semangat, perasaan ragu-ragu, semuanya itu bisa ditinggalkan, bisa dihilangkan dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran. Masih semangat? Masih. Coba Ibu lihat, Ibu cek dulu semangatnya sebelum Ibu absen. Tepuk satu, sekali lagi, tepuk satu, tepuk dua. Ya. Sekarang dengarkan Ibu cek kehadirannya dulu ya. Nanti siapa yang tidak hadir, tolong konfirmasi namanya siapa, cukup perwakilannya saja nanti. Aditya Wahyu, ada hadir, sehat? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Melia Rahman, sehat? Sudah sarapan? Sudah. Askia Zahra, ada? Sehat? Sudah sarapan? Sudah. Aulia Nur Sapitri, sehat? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Aira Surya, iya, sehat ya? Sudah sarapan juga? Sudah, alhamdulillah. Gita Anggraini, sehat? Sudah sarapan? Sudah. Juwita Kasih, sehat? Sudah sarapan? Sudah. Lia Fitri, sehat? Sudah sarapan juga? Sudah. Muhammad Ajril, sehat? Sudah sarapan sudah? Sudah. Api Parido, sehat? Sudah sarapan juga? Alhamdulillah. Nela Pirensa, ya sehat? Sudah sarapan juga? Alhamdulillah. Raditya, sehat? Sudah sarapan juga? Sudah. Yang berikutnya Roli Dwi, sakit. Oke, kita doakan ya, semoga teman kalian yang sakit cepat diberikan kesembuhan. Yang sudah sehat, mudah-mudahan selalu sehat. Yang berikutnya Seprianti, hadir, sehat? Alhamdulillah. Piki Arya, sehat? Alhamdulillah. Jaratu Sipa, sehat? Alhamdulillah. Dapa Alfandi, sehat Dapa? Alhamdulillah. Muhammad Revan, sehat? Alhamdulillah. Muhammad Syarif, sehat Syarif? Alhamdulillah. Oke. Baik, sebelum Ibu menyampaikan materi kita kali ini ya terkait tentang etika, materi kita hari ini ya, Ibu akan menyampaikan beberapa poin penting, mudah-mudahan bisa memotivasi kalian, yang mana pembelajaran kita kali ini yaitu semoga dengan kita menuntut ilmu bisa membuat kalian menjadi orang yang berilmu. Kenapa kita penting menuntut ilmu? Karena dengan berilmu kita akan menjadi tahu. Bahkan dalam sebuah kata-kata bijak mengatakan orang yang berilmu itu penting, namun menjadi orang yang beradab itu jauh lebih penting. Materi kita kali ini tentang adab, etika, tapi etikanya etika dalam pergaulan, yang mana tidak ada ilmu yang didapat tanpa adab yang mendahulunya. Itu adalah kata-kata orang bijak. Kemudian belajarlah adab sebelum ilmu, sebab ilmu tanpa adab hanya akan membuat orang itu sombong. Ingatlah iblis ilmunya tinggi, tetapi dilaknat sebab kesombongannya. Nah, jadi kita luruskan niat kita sama-sama sebelum kita mulai belajar dengan tujuan kita belajar ilmu kali ini supaya apa yang kita tidak tahu bisa menjadi lebih tahu dan Ibu harapkan nantinya bisa diimplementasikan, bisa kalian berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini materi kita yaitu tentang indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islam. Tapi untuk pertemuan kali ini kita fokusnya di etika dalam pergaulan Islam, tentang bagaimana sehari-harinya kalian bergaul dengan teman-teman kalian, dengan orang yang lebih tua, ataupun dengan teman lawan jenis. Kita persepsi dulu terkait materinya, yaitu bagaimana etika itu sendiri merupakan bagian penting dalam menjalankan aktivitas kehidupan. Coba Ibu minta bantu satu orang, Apip boleh dibaca dulu, apa itu etika? Etika merupakan bagian penting dalam menjalankan aktivitas kehidupan. Setiap aktivitas yang dilakukan harus memperhatikan etika agar tidak menimbulkan keburukan di lingkungan sekitar. Contoh dalam beretika adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperbaiki akhlak manusia. Ketika seseorang memiliki akhlak yang baik, maka ia akan mudah diajak dalam berbuat kebaikan. Manusia akan senantiasa melakukan interaksi dengan sesamanya karena sejatinya manusia merupakan makhluk sosial. Interaksi yang dilakukan manusia meliputi pergaulan dan komunikasi yang dilakukan antara seseorang dengan sesamanya. Islam mengajarkan tentang etika dalam bergaul dan berkomunikasi dengan sesama. Itu tadi gambaran terkait materi kita pada hari ini ya. Kira-kira dari yang dibaca atau dari yang sudah dibacakan oleh teman kalian barusan, kira-kira menurut kalian apa itu etika? Adab, terus apa lagi? Sopan santun. Kemudian apa lagi etika? Adab, sopan santun, perilaku. Nah, itu ya terkait dengan etika. Sebelum kita memasuki materinya lebih dalam lagi, Ibu punya satu studi kasus, temanmu curhat masalah pribadi di chat. Tiba-tiba teman lain merebut HP-mu dan membaca keras-keras. Bagaimana perasaanmu dan teman yang curhat tadi? Yo, silakan angkat tangan bagi yang mau memberikan jawabannya.
Sedih dan merasa kecewa. Sedih dan merasa kecewa. Oke, ada lagi yang lain? Rasa tidak nyaman. Merasa tidak nyaman. Oke, ada lagi? Sebelah sini. Coba perwakilannya silahkan. Kalau kalian berada di posisi tadi kasus yang barusan tadi Ibu bacakan, bagaimana perasaannya? Sedih, kecewa. Tentunya kalian punya perasaan rasa tidak percaya ya. Oke, selanjutnya tujuan dari pembelajaran kita pagi hari ini, yang pertama yaitu supaya kalian bisa mendeskripsikan apa itu etika pergaulan dalam kehidupan sehari-hari dengan teman sebaya ataupun dengan lawan jenis sesuai dengan batasan syariat. Kemudian yang kedua, tujuannya agar kalian bisa memberikan contoh etika pergaulan dalam kehidupan sehari-hari dengan teman sebaya ataupun dengan lawan jenis sesuai batasan syariat serta dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengimplementasikan itu apa? Maksudnya dapat memberikan contoh. Kemudian yang terakhir, supaya kalian dapat mengidentifikasi etika komunikasi Islami khususnya dalam menyampaikan informasi yang benar atau tabayun dalam bahasa Arabnya, menggunakan bahasa yang santun dan merespon dengan kalimat thayyibah atau baik. Ya. Etika pergaulan dalam Islam. Nah, coba Ibu minta lagi satu orang perempuannya, silahkan dibaca dulu. Etika pergaulan dalam Islam. Pergaulan ialah interaksi sosial yang dilakukan oleh manusia dengan sesamanya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia melakukan interaksi dengan sesamanya agar dapat menjalankan kehidupan dan memenuhi kebutuhan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia secara berbeda-beda dari suku, agama maupun bahasanya agar mereka saling mengenal satu sama lain. Ya, cukup. Oke, itu tadi ya terkait etika pergaulan dalam Islam. Nah, yang mana barusan dibaca oleh teman kalian tadi, apa? Pergaulan ialah interaksi sosial. Artinya ada hubungan atau interaksi antara satu atau dua orang atau lebih manusia dengan sesamanya dalam kehidupan sehari-hari. Manusia melakukan interaksi dengan sesamanya yang dapat menjalankan kehidupan dan memenuhi kebutuhannya. Kenapa? Karena kita tidak terlepas dari yang namanya kehidupan sosial. Kita saling membutuhkan. Makanya perlu adanya interaksi, dan untuk bisa berinteraksi pun supaya apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan bisa tersampaikan. Bagaimana caranya? Dengan cara berkomunikasi. Nah, seperti itu. Tapi di sini kita fokusnya nanti di masalah pergaulan dulu. Bagaimana adabnya sebelum kita melakukan yang namanya komunikasi. Baik. Dalam sebuah ayat Al-Quran terkait bagaimana etika atau adab dalam pergaulan, ini ada dalam Al-Quran surah Al-Hujurat yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasi inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi anfakum innallaha alimun khabir. Nah, itu ya ayat yang berkaitan dengan adab atau etika dalam pergaulan. Sebelumnya Ibu mau bertanya dulu. Terkait etika atau adab dalam bergaul itu terbagi menjadi berapa? Ada 3. Oke, yang pertama apa? Pergaulan dengan teman sebaya, Ya, pergaulan dengan teman sebaya. Selanjutnya dengan orang tua, dengan orang tua, kemudian dan lawan jenis. dengan lawan jenis. Oke. Yang pertama dengan teman sebaya. Siapa sih teman sebaya itu? Teman yang seumuran. Oke, yang lainnya apa itu teman sebaya? Teman sekelas. Ya. Baik itu yang 1 tahun lebih muda dari kalian, 1 tahun lebih tua dari kalian. Kalau dia dalam satu kelas yang sama, bersekolah yang sama dengan kalian, itu yang namanya teman sebaya. Nah, bagaimana adabnya, etikanya apabila kalian bertemu dengan teman sebaya kalian? Misalnya nih, kalian bertemu teman kalian di jalan, bagaimana cara kalian menyapanya? Apakah hey bro, atau halo, atau hey sis, atau dengan panggilan-panggilan yang lain? Biasanya seperti apa? Mengucapkan salam. Betul sekali. Nah, pertama dengan mengucapkan yang namanya salam. Kalian kalau bertemu temannya selama ini mengucapkan salam atau tidak? Mengucapkan salam. Seperti apa salamnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Itu adalah suatu kewajiban kita sebagai umat muslim ya. Apabila bertemu ataupun kita bertamu ke rumah orang lain, maka hendaknya mengucapkan yang namanya salam. Karena salam itu adalah bagian dari doa. Iya. Kemudian berikutnya lagi, bertegur sapa dan menunjukkan wajah bersahabat ketika bertemu. Seperti apa muka bersahabat? Adakah labelnya di atas jidatnya sahabat? Tidak ya? Tidak ada. Iya, tapi dengan senyum, betul sekali. Senyumnya pun harus simetris. Tidak senyumnya, tidak maksudnya tuh senyumnya kayak senyum mengejek kan beda ya. Nah, senyum yang ikhlas katanya. Iya, atau jangan senyumnya dipaksakan. Tapi memang betul-betul kalau bertemu temanmu, kamu ekspresinya memang menunjukkan bahwa kalian memang senang dengan kedatangannya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tentunya kalian sudah kelas 3
Ibu rasa semuanya pada saling tahu karakter masing-masing, saling mengenal. Oh, si Sarip nih orangnya periang, misalnya ya. Oh, ternyata si Apip ini orangnya pendiam. Kemudian siapa lagi? Si apa? Ini misalnya sedikit, misalnya emosi, mudah emosi. Jadi kalian bisa menyesuaikan. Jangan sampai omongan kalian membuat teman kalian marah, membuat teman kalian emosi. Jadi perlu berhati-hati. Berikutnya, saling mengingatkan dalam kebaikan. Apa maksudnya saling mengingatkan dalam kebaikan? Misalnya, jangan membuang sampah sembarangan. Bagaimana cara mengingatkannya? Apakah, woi, tolong buang sampah, atau seperti ini, mohon maaf, misalkan jangan buang sampah sembarangan, atau ditemukan orang banyak, kamu teriak-teriak. Seharusnya bagaimana? Coba. Kalau melihat temanmu ada yang membuang sampah sembarangan, itu kan berarti dia tidak melakukan kebaikan ya. Kalau melakukan kebaikan itu seperti apa? Misalnya berkata yang baik, buanglah sampah pada tempatnya. Tapi kalau bertemu dengan teman yang tidak melakukan kebaikan, membuang sampah sembarangan, cara mengingatkannya, jangan di tengah orang banyak. Panggil dia, bawa dia ke pinggir. Contoh nih, di kelas nih, ibu melihat ternyata Sarip hari ini, misalnya kurang apa ya, ada yang kurang pas lah dari perilaku Sarip. Ibu tidak langsung menegur di depan orang atau di depan teman-temannya, tidak. Ibu panggillah Sarip ke depan, ibu panggil ke pinggir. Rip, tolong hari ini atau berikutnya kalau bisa kamu jangan seperti itu lagi ya. Seperti itu. Kira-kira kalau seperti itu cara menegurnya, kalian akan marah tidak? Tidak. Tapi kalau ditegur di depan orang banyak, mungkin hampir sama seperti mempermalukan. Kira-kira kalian marah apa kesal? Marah, kesal, itu sudah pasti. Itu ya. Nah, tolong kalau sudah nanti apa yang sudah kalian dengarkan hari ini mudah-mudahan bisa diterapkan nanti. Bertemu teman, ucapkan salam. Kemudian bertemu teman, ucapkanlah kata yang baik-baik. Seperti itu ya. Oke, yang berikutnya saling mengingatkan dalam kebaikan, kemudian saling menjaga dan memberi nasihat. Ini tidak sebenarnya belum semua ya, masih banyak sebenarnya yang perlu kita lakukan apabila bertemu dengan teman sebaya. Yang berikutnya, etika pergaulan dengan yang lebih muda. Nah, hampir sama dengan yang sebelumnya. Nah, mengucapkan salam, saling menghormati. Apabila ada orang yang tua ataupun siapapun yang berbicara, dengarkan sampai orang itu selesai. Jangan langsung memotong pembicaraannya. Kalau diberi kesempatan bertanya, baru kita bertanya. Kalau belum diberi kesempatan, lebih baik kita diam. Betul sekali. Yang berikutnya lagi, etika pergaulan dengan lawan jenis. Pada kehidupan sehari-hari, manusia pasti berinteraksi dengan banyak orang. Ada laki-laki, ada perempuan. Laki-laki perempuan itu namanya lawan jenis. Kalau perempuan sama perempuan, sesama jenis. Betul. Laki-laki sama laki-laki sama jenis. Perempuan sama perempuan namanya sama jenis. Yang namanya lawan artinya bertentangan. Ada benar, ada salah. Kemudian ada laki-laki, ada perempuan. Ada apa lagi? Ada malam, ada siang. Oke. Yang pertama, menghindari berduaan dengan lawan jenis. Ya, tidak boleh ya berdua-duaan. Karena apa? Karena kalau berdua-duaan nanti orang ketiganya adalah setan. Berikutnya, tidak bersentuhan fisik. Tidak saling menyentuh, tidak berpegangan seperti ini antara laki-laki dan perempuan karena bukan muhrimnya. Apalagi kalian sudah balik, laki-lakinya sudah balik, perempuannya sudah pada balik, sudah kelas 9, ibu rasa sudah balik semua kan? Tanda-tanda balik, ibu mungkin tidak perlu menyampaikan lebih detail karena itu materinya sudah dipelajari waktu kelas 7-8 ya. Berikutnya lagi, menjaga pandangan. Pandangan itu bisa matanya, artinya tidak melihat sesuatu yang bukan seharusnya. Kemudian menjaga, apalagi hindari tempat-tempat yang sepi, menjaga batas intensitas komunikasi, kemudian meminta izin kepada orang tua apabila ingin bepergian. Misalkan kalian ini mau pergi ke tempatnya Rapa, ingin kerja kelompok, harus izin dulu sama orang tua. Dan seandainya pun kalian ternyata sudah dapat izin ketemu dengan Rapa, izin dulu sama Rapa, boleh nggak aku permisi masuk ke rumahmu? Ada nggak orang di rumah? Kalau ternyata tidak ada orang di rumah, jangan berani-berani masuk ya, apalagi cuma 2 orang saja. Berbeda lagi, ya laki-laki kalian perempuan, setidaknya kalian bawa orang lain, bawa temanmu. Misalnya temanmu Kaila, misalnya mau bersandang ke rumah Rapa, dia laki-laki sendiri. Minimal bawa 2 orang atau 1 orang untuk teman lah, jangan sampai sendiri-sendiri. Yang berikutnya adalah wajib menutup aurat. Oke, sampai di sini sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan tidak? Karena setelah ini nanti ibu akan membagi beberapa kelompok. Alhamdulillah sekarang sudah terbentuk kelompoknya. Nanti ada 1 kasus yang akan kita diskusikan, yaitu tentang apa yang sebaiknya kalian lakukan terhadap teman yang tidak beretika ketika bergaul. Itu yang akan kita diskusikan kali ini. Oke, ini bagikan dulu lembarnya. Masing-masing nanti bisa memberikan pendapatnya, apa yang bisa dilakukan terkait pertanyaan ini. Silakan jawab sesuai dengan apa yang kalian nanti rasakan. Ya, silakan ya. Kelompoknya ini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 kelompok. Silakan saling berdiskusi. Boleh jawabannya nanti sedikit berbeda, biar nanti kita kolaborasikan. Nah, seperti apa nanti jawabannya, biar kita gabungkan menjadi 1. Ya, silakan bagikan ke sana. Silakan langsung dijawab ya.
Ya, boleh. Silahkan kalian jawab. Pertanyaan yang akan kita diskusikan pada kali ini yaitu apa yang sebaiknya kalian lakukan terhadap teman yang tidak beretika ketika bergaul. Nah, itu ya. Berasa sudah cukup ya waktunya ya? Oke, kita diskusikan nanti boleh perwakilannya ke depan menyampaikan hasil dari diskusi kalian terkait apa yang sebaiknya dilakukan terhadap teman yang tidak beretika ketika bergaul. Oke, kita mulai dari kelompok sebelah kiri, Bu. Sudah siap ya? Boleh berdiri perwakilannya. Perkenalkan nama kalian dari kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Pirensa dari kelompok 2. Ya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan apa yang sebaiknya kalian lakukan terhadap teman yang tidak beretika ketika bergaul. Iya. Yang sebaiknya saya lakukan terhadap teman yang tidak beretika ketika bergaul adalah memberi nasihat dengan lembut ketika kita menemui teman yang berperilaku tidak beretika dalam pergaulan. Langkah pertama yang sebaiknya diambil adalah memberinya nasihat dengan cara yang lembut dan penuh kasih sayang. Oke. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya dari kelompok Sarip, silakan berdiri, nama, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatullah. Saya dari kelompok 4. Kami akan menjawab soal apa yang sebaiknya kalian lakukan terhadap teman kalian yang tidak beretika ketika bergaul. Yang sebaiknya saya lakukan terhadap teman saya yang tidak beretika ketika bergaul adalah tetapkan batasan, yaitu mencoba mengkomunikasikan perasaan dengan jelas. Misalnya, hey, aku merasa tidak nyaman ketika kamu melakukan ini. Oke, berikan aplaus dulu untuk kelompok 4. Iya, di kelompok 4 tadi seperti apa? Memberikan batasan, artinya ada pembicaraan, ada namanya komunikasi. Kalau kalian merasa tidak nyaman dengan ucapannya, dengan kelakuannya, bicarakan, bilang, tolong, aku tidak suka dengan perilakumu. Nah, pernahkah semua itu kalian lakukan selama ini? Ada yang pernah, ada yang belum. Bagi yang belum pernah bisa dicoba, nak. Misalnya kalian merasa terganggu nih dengan perilaku teman kalian, ngomong, Dit, aku kada suka ikam mengganggu aku. Atau Dit, aku tidak suka ikam suka mengejek-ngejek aku. Lakukan seperti itu. Lah, atau misalkan pengen mengganggu aja nih. Dit, boleh aku mengganggu ikam? Mencolek-colek misalnya. Tanya dulu ya. Artinya harus ada yang namanya komunikasi. Oke, coba. Tepuk 1. Tepuk 2. Masih semangat? Masih. Coba ibu bilang. Kalau ibu bilang semangat pagi, paginya 3 kali. Semangat pagi. Pagi. Yes, oke. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya, oke. Kita lanjut ya ke kelompok berikutnya lagi. Silakan untuk kelompok 1. Silakan berikan tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seprianti dari kelompok 1. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dalam pergaulan sehari-hari. Mungkin saja ada teman kita yang tidak beretika ketika bergaul. Apa yang sebaiknya kita lakukan terhadap teman tersebut? Yang sebaiknya saya lakukan terhadap teman yang tidak beretika ketika bergaul adalah menunjukkan sikap dan perilaku yang baik sebagai contoh. Dengan menjadi teladan yang baik, teman yang tidak beretika mungkin akan merasa terinspirasi untuk memperbaiki perilakunya. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk teman kalian dari perwakilan kelompok 1. Ya, dari kelompok 1 tadi apa katanya? Dengan memberikan contoh, artinya dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita ingin orang lain baik, mulailah dari diri kita berperilaku baik. Ingin orang lain bisa membuang sampah pada tempatnya, maka kita pun harus memberikan contoh. Artinya jangan sampai kita memerintah atau meminta orang lain tapi kita tidak melakukannya. Seperti itu ya. Ingin teman kalian berkata baik, kalian harus berkata baik dulu. Paling tidak kalian jadi seorang contohnya dulu. Oke, satu kelompok lagi dari kelompok 3. Silakan dari kelompok 3 perkenalan dulu. Perwakilannya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Nama saya Muhammad Afif Arido, ingin menjawab pertanyaan diskusi kelompok. Dalam pergaulan sehari-hari mungkin saja ada teman yang tidak beretika ketika bergaul. Apa yang sebaiknya kita lakukan terhadap teman tersebut? Yang sebaiknya saya lakukan terhadap teman yang tidak beretika ketika bergaul adalah menegur dan menasihatinya dengan kata-kata yang lemah dan lembut. Oke, itu ya. Terima kasih, kita berikan aplaus lagi untuk kelompok terakhir, perwakilan dari kelompok 3. Dari semua pendapat, dari semua kelompok, alhamdulillah semuanya mewakili pertanyaan terkait apa yang sebaiknya dilakukan terhadap teman yang tidak beretika ketika bergaul. Lah, oke, yang pertama tadi apa? Memberikan nasihat, kemudian yang kedua memberikan batasan, yang ketiga tadi memberikan contoh, yang terakhir berkata dengan lemah lembut. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya, berdasarkan hasil diskusi pada kali ini,
Kira-kira untuk materi kita tentang etika bisa dipahami? Bisa. Baik, berasa materi kita kali ini sudah cukup ya, terkait dengan bagaimana etika pergaulan dengan sesama, dengan orang yang lebih tua atau lebih muda, dengan lawan jenis. Oke. Selanjutnya, Ibu ada pertanyaan sedikit nih, terkait yang sudah kalian diskusikan. Nah, mengapa Islam mengatur pergaulan dengan lawan jenis? Apakah ini mengekang? Apakah beda antara berteman baik dengan berdua-duaan? Karena apa? Kalau tidak diatur, kita tidak ada bedanya dengan binatang. Bebas akhirnya. Tahu pernah lihat binatang kan? Bagaimana dia dengan sesama mereka? Pokoknya siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Nah, itulah kenapa Islam mengatur bagaimana pergaulan, baik itu dengan sesama, dengan lawan jenis, dengan orang yang lebih tua, nah, ataupun dengan yang lebih muda. Kemudian, apakah dengan adanya pergaulan yang diatur oleh agama itu membuat kita merasa terkekang? Tidak. Justru itu bisa menata kehidupan kita supaya lebih baik. Selanjutnya, apa bedanya antara berteman baik dengan berdua-duaan? Tentunya ada perbedaannya. Kenapa Ibu bilang berbeda? Nah, kalian punya teman akrab. Seakrab-akrabnya kalian berteman dengan lawan jenis, tetap harus ada batasannya. Karena dalam agama kita tidak memperbolehkan antara laki-laki dan perempuan saling berdua-duaan tanpa ada yang mendampingi. Nah, artinya tidak boleh. Ya, berikutnya lagi. Nah, bayangkan nih, kalian adalah orang yang di posisi ini. Seorang teman meminjam uang tapi lupa mengembalikan. Pernah tidak terjadi? Bagaimana cara menagih yang baik? Nah, kemudian yang kedua, kamu dan teman lawan jenismu harus kerja kelompok. Bagaimana cara melakukannya agar tetap menjaga adab? Ayo, silakan. Ada yang mau coba memecahkan permasalahan yang ada ini? Kalian punya teman nih, tiba-tiba dia mau pinjam uang. Kalian punyanya uang cuma Rp5.000. Itu pun untuk kalian jajan dibagi-bagi. Karena kalian merasa teman kalian ini dekat, akrab, kalian tidak tega. Akhirnya kalian pinjamkanlah Rp2.000. Dia janji pinjamnya cuma 2 hari saja. Ternyata nih lebih dari 2 hari belum dibayar-bayar juga. Entah dia lupa kah, atau memang dia tidak punya uang, tapi dia tidak ada komunikasi, tidak ada pembicaraan lanjutan. Kira-kira sikap kalian sebagai yang dipinjamin bagaimana? Kalau saya di posisi yang meminjamkan uang, saya bakal menagih ataupun mengingatkan teman saya dengan lemah lembut. Coba bisa diberikan contoh, apa kita praktekkan, boleh? Oke, boleh maju ke depan. Siap. Bolehkah kakak meminjam uang? Boleh. Berapa? Gimana itu saja? Oke. Ya. Terima kasih ya. Selang beberapa hari berlalu, si Apip tadi berjanji kalau uang yang dipinjam 5.000 tadi mau dikembalikan setelah 2 hari. Ternyata setelah 2 hari si Apip lupa, entah memang belum ada uangnya, tapi dia malu untuk menyampaikan kepada si Sarip. Lalu Sarip bagaimana pas bertemu Apip? Ya, mengingatkannya seperti apa coba? Assalamualaikum Apip. Waalaikumsalam. Nah, kemarin kan kamu ada pinjam uang sama aku. Kayaknya kamu lupa. Oh, yang waktu itu ya? Iya. Kamu ada nggak? Ada. Mau sekarang? Boleh. Ya. Ya boleh langsung dikembalikan lagi. Iya. Oke. Makasih Apip. Iya. Oke, berikan aplaus dulu. Nah, ini si Apip sebagai peminjam seharusnya bersikap seperti itu. Artinya tidak malah kasar, tidak malah marah-marah ya. Dia sebagai peminjam harus lemah lembut juga, sebagaimana dia awal meminjam tadi baik-baik, tidak kasar. Dia mengembalikan juga, ditanya juga dengan lemah lembut dan baik juga menjawabnya. Begitu juga dengan si Sarip. Meskipun dia punya hak sebenarnya untuk marah kepada si Apip karena minjam ibaratkan lupa janjinya, tetap lega, tetap berlapang dada. Dia bertanya dengan si Apip tadi dengan lemah lembut, karena memang adabnya seharusnya memang seperti itu ya terhadap orang lain. Kira-kira bisa dipahami dari contoh barusan? Nah, kemudian yang kedua tadi, kamu dan teman lawan jenismu harus bekerja kelompok. Nih, kerja kelompok nih. Oke, boleh kita praktekkan langsung. Bagaimana cara melakukannya agar tetap menjaga adab? Silakan. Ibu hitung dalam hitungan ketiga. Silakan dari kalian boleh bercampur dengan laki-lakinya seperti apa harusnya duduknya, adabnya pada saat kalian melakukan kerja kelompok. Sekarang sudah terlihat kira-kira dari 4 kelompok apakah sudah sama atau berbeda? Lihat teman-temanmu di sekitarmu, apakah ada yang berbeda orang-orangnya? Berbeda ya. Dari kelompok 1 laki-lakinya 2 orang, perempuannya 3 orang. Dari kelompok 2 laki-lakinya 1 orang. Dari kelompok 3 laki-lakinya 2 orang. Dari kelompok 4 perempuannya 1 orang. Oke, Ibu tanya dari kelompok 1. Apa alasannya kamu memilih duduknya di tengah-tengah di antara perempuan kanan dan kiri? Ayo Apip, boleh silakan. Kenapa alasannya? Saya memilih duduk berdua dengan teman laki-laki saya agar tidak berpasang-pasangan dengan perempuan. Oke, agar tidak berpasangan, maksudnya tidak berdekatan ya. Berikan aplaus dulu. Oke, untuk jawaban dari teman kalian. Kenapa dia memilih lebih di tengah dan mendekati temannya laki-laki biar tidak terlalu dekat dengan teman perempuan, supaya tidak apa?
tidak dianggap berdua-duaan karena sesuai dengan adab dengan lawan jenis, tidak terlalu berdekat-dekatan. Selanjutnya dari kita ambil perwakilan saja, dari Sarip, dari kelompok 2. Kenapa alasannya Sarip memilih posisi di ujung? Ya, duduk-duduknya. Saya memilih duduk paling ujung dikarenakan menjaga kontak fisik. Oke, betul sekali. Ada lagi? Cukup? Itu saja. Iya, aplaus dulu. Itu ya, alasannya dia menjaga tidak adanya kontak fisik antara laki-laki dengan perempuan. Artinya di sini lah si Sarip dan si Apip lah sudah menerapkan bagaimana contoh berperilaku dengan lawan sejenis. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Masih semangat? Coba terakhir ya, tepuk 1, tepuk 2. Ya, cukup. Oke, sekarang terakhir ya, kita buat kesimpulan akhir. Dari beberapa praktek yang kita lakukan barusan, kemudian dari beberapa diskusi yang sudah kita lakukan tadi, kira-kira apa pengalamanmu melihat atau mengalami pergaulan yang tidak etis di sekolah? Nah, bagaimana kamu menanggapinya? Kemudian yang kedua, menurutmu bagaimana cara menciptakan pergaulan yang sehat di lingkungan sekolah? Nah, kemudian tuliskan 3 sikap yang ingin Anda terapkan dalam pergaulan kehidupan sehari-hari agar tetap beretika. Nah, ini nanti implementasikan di pertemuan selanjutnya. Bagaimana perasaannya setelah kita mempelajari materi tentang etika pergaulan tadi? Yang awalnya kalian belum tahu seperti apa, setelah belajar gimana? Jadi tahu lah. Jadi bagaimana seharusnya dengan teman sebaya, dengan lawan jenis, dan dengan yang lebih tua. Oke. Kesimpulan akhir dari materi kita kali ini tentang etika pergaulan, baik itu dengan sesama, dengan lawan jenis ataupun dengan orang yang lebih tua, kita tetap menjaga yang namanya privasi ataupun menghormati privasi orang lain. Artinya tidak memaksakan dia bagaimana seharusnya. Pokoknya setiap kali kita ingin melakukan apapun itu, kalian tetap ada komunikasi, tetap bertanya. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada kali ini, baiklah kita berdoa bersama-sama ya. Dan Ibu tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita berdoa bersama-sama untuk menutup pembelajaran kita pada kali ini. Tangannya diangkat, sama-sama kita berdoa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila warzuqna tinaba. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih ucapkan Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.